Selamat siang semua yang hadir di sini. Apa kabar, semua sehat? Selamat siang dan selamat datang di acara sesi Malapetaka di mana-mana, memahami dampak krisis iklim bagi kita semua. Saya Tika, saya akan membantu untuk memoderatori jalannya acara hari ini. Sebelum kita mulai, di sini sudah hadir 4 pembicara bersama kita semua di sini. Yang paling sebelah kanan dekat saya ada Profesor Budi Haryanto selaku Ketua Research Center for Climate Change dari Universitas Indonesia atau RCCC UI. Lalu selanjutnya ada Profesor Yunita Triwardani Winarto selaku Guru Besar Purnabakti Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga anggota Komisi Kebudayaan dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh Mbak Jenny selaku campaigner dari Greenpeace Indonesia dan juga Mbak Laitania Belai Jandam atau Mbak Belai selaku aktivis lingkungan muda dan praktisi kesehatan planetari. Baik, sebelum saya memulai sesi hari ini, di layar akan ada Slido atau semacam sedikit kuis kecil bagi teman-teman untuk membantu memahami sebenarnya apa yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan hari ini. Boleh panitia untuk dibantu untuk Slido. QR code dan juga akses yang bisa teman-teman download di layar. Nanti silahkan untuk bantu dijawab. Mungkin kalau ada yang belum bisa akses bisa angkat tangan nanti supaya bisa dibantu oleh panitia mungkin ya. Seberapa khawatirkah kamu terhadap dampak perubahan iklim bagi masa depan Indonesia? What's your answer? Apa jawabannya? Coba silahkan dijawab. Sangat khawatir, biasa-biasa saja atau tidak khawatir. Nanti jawabannya akan langsung muncul di layar. Iya, ini ternyata mayoritas sangat khawatir. Jadi cocok untuk berada di sesi ini karena kita akan mendiskusikan soal malapetaka di mana-mana. Biasa-biasa saja dan tidak khawatir, juga ada yang menjawab tidak masalah karena harapannya supaya sehabis sesi ini langsung terbuka pencerahan terkait sebetulnya ini masalah yang sangat serius begitu ya. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada ya. Sektor apa yang paling kamu khawatirkan akan terdampak oleh krisis iklim? Hayo, ini adalah pertanyaan yang silahkan saya kayak sangat menarik untuk kita cermati. Ada ekonomi, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, kesehatan, sosial, dan lainnya. Oke, sebagian besar menjawab lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ada sekian persen menjawab kesehatan, lalu ekonomi juga cukup tinggi, sosial nomor 4, dan lainnya. Menarik, nanti kita coba akan sambil diskusi ya. Ini masih berlangsung ya, panitia berarti ya. Harap bersabar karena masih ada beberapa pertanyaan lanjutan. Oh udah ini aja? Oh hanya 2 saja? Oh oke. Ternyata hanya 2 saja. Oke, karena di sini kita akan mulai diskusi terkait poin nomor 2 tadi. Sebenarnya apa sih yang teman-teman dan kita semua sebetulnya ya khawatirkan terhadap isu krisis iklim? Apakah lingkungan, tadi ada pilihannya juga kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Nah, di sini ada bergabung dengan 4 pembicara yang akan kita belajar bersama ya, dan juga kita diskusi bersama begitu. Sebetulnya dampak definisi krisis iklim. Saya izin sambil duduk. Krisis iklim, kita sekarang pengen lihat lebih dalam sebenarnya krisis iklim tuh yang seperti teman-teman tahu mungkin tadi terrefleksi dari jawabannya adalah lebih ke lingkungan dan keanekaragaman hayati. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan malapetaka?
Artinya malapetaka yang terjadi secara masif, secara destruktif ke berbagai sektor. Nah ini kita mungkin bisa mulai dengan pertanyaan awal gitu ya, untuk menggali sebetulnya definisi malapetaka, definisi krisis iklim sangat terkait dengan literasi iklim. Bagaimana pemahaman kita semua yang ada di studio ini mengerti terhadap perubahan dampak iklim bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya pengen ke Mbak Belay dulu nih, sebagai aktivis lingkungan muda gitu. Terkait literasi iklim, sebenarnya menurut Mbak Belay apa sih sebetulnya yang menjadi masalah literasi iklim kita saat ini untuk Indonesia terkait masalah iklim ini, dan juga apa sih yang akan terjadi kalau literasi iklim ini tidak ditingkatkan dan juga tidak mencapai konsensus bersama terkait perubahan iklim, dan resiko buruk apa yang mungkin bisa terjadi karena penyebab literasi iklim ini. Terima kasih Kak Tika dan selamat siang semuanya, saya Belay. Mungkin tadi ya pertanyaannya tentang literasi iklim, aku rasa sebenarnya literasi iklim ini pada dasarnya menjadi pintu menuju perubahan gitu ya, di mana perubahan dan aksi iklim yang kita perlukan ini bisa dibilang salah satunya itu berawal dari literasi, dari pemahaman dan tingkat pemahaman kita tentang apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita, apa yang sedang terjadi secara global karena adanya krisis iklim ini. Jadi singkatnya sebenarnya kalau bicara tentang konsekuensi ya, tanpa adanya literasi iklim ini ya kita menghadapi resiko bahwa tidak akan ada perubahan-perubahan atau aksi iklim yang dibutuhkan gitu untuk mengatasi krisis yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tapi kan tadi juga sebagian dari pertanyaannya adalah tantangan-tantangan dalam membangun literasi iklim itu sebenarnya apa sih di Indonesia maupun secara global gitu ya. Apa hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bergerak untuk membangun literasi iklim. Nah, mungkin yang pertama salah satunya adalah membumikan gitu ya climate science atau perspektif ilmiah dari iklim gitu ya. Saya pikir mungkin kalau kita bicara tentang literasi pasti otomatis mikir tentang jurnal-jurnal, studi, long-term research atau bahkan laporan-laporan standar tertinggi seperti IPCC ya, yang menunjukkan kepada kita update terkini tentang kondisi dari krisis iklim yang dihadapi kita semua. Tapi seringkali unfortunately gitu ya, data-data ini digambarkan atau dipaketkan, dikemas dalam bahasa yang mungkin sangat penuh jargon atau bahasa yang menurut aku cukup sulit gitu ya untuk dipahami, misalnya sebagai aktivis muda gitu ya, sebagai pelajar atau sebagai orang yang mungkin masih belum terlalu kenal nih dengan isu iklim. Jadi salah satu tantangan terbesar kita aku rasa adalah membumikan bahasa-bahasa yang ada dalam diskursus iklim, kemudian melokalisasikan gitu sehingga kita juga merasa relate nih dengan dampak-dampak yang ada karena terjadinya krisis iklim ini. Bukan hanya tentang misalnya lingkungan atau keanekaragaman hayati di Antartika gitu ya, tapi bahwa ada dampak-dampak nyata yang menginfluence gitu ya, atau berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari yang mengakibatkan kita harus peduli gitu tentang isu ini. Contohnya misalnya kaitan antara krisis iklim dengan polusi udara gitu. Jadi ada lokalisasi yang perlu terjadi. Kemudian aku rasa dalam membangun evidence base ya tentang literasi iklim, kita juga perlu mempertimbangkan atau memperluas what counts as evidence ketika kita bicara tentang bahan bukti untuk membangun literasi iklim. Karena lebih dari misalnya data-data ilmiah gitu ya, atau penemuan-penemuan ilmiah tentang krisis iklim, ada nggak sih bentuk-bentuk lain dari bukti atau evidence yang bisa kita pertimbangkan ketika kita ingin membangun literasi iklim, misalnya lived experiences dari masyarakat yang rentan terhadap krisis iklim, cerita-cerita dari on the ground yang bisa menunjukkan nuans dan juga realitas dari krisis iklim di lapangan yang mungkin tidak selalu ditangkap ketika kita membaca jurnal gitu ya, atau data-data saintifik. Jadi how do we expand pemahaman kita tentang iklim dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk lain dari apa yang kita sebut evidence. Kemudian yang ketiga adalah kita juga perlu melihat bahwa ada ketimpangan atau inequities dalam pemerataan literasi iklim itu sendiri, di mana aku pikir edukasi iklim misalnya ya lebih
pusat kepada daerah-daerah urban misalnya dibandingkan daerah-daerah rural di mana misalnya teman-teman di Kalimantan gitu ya, di mana asalku gitu mungkin tidak pernah mendengar gitu bahasa-bahasa seperti ozon atau atmosfer atau krisis iklim meskipun mereka mengalami dampak-dampaknya setiap harinya. Jadi kita juga perlu address gitu ya inequities yang ada ketika kita membangun literasi iklim. Kemudian yang keempat adalah kenapa pentingnya untuk mengintegrasikan konsep keadilan iklim ketika kita bicara tentang literasi iklim. Dan mungkin Kak Jenny nanti bisa cerita lebih dalam ya tentang bagaimana sih kita bisa mewujudkan keadilan iklim. Tapi aku rasa salah satu risiko ya, kembali lagi ke risiko ketika kita tidak consider keadilan iklim adalah ada risiko kita menempatkan masalah iklim ini menjadi satu masalah yang terisolasi dari masalah-masalah lainnya atau perjuangan-perjuangan dan ketimpangan lainnya. Padahal inequities yang kita lihat secara sosial, secara ekonomi, ini berasal dari sumber-sumber yang sama yang juga mengakibatkan krisis iklim. Dan ini semua perlu kita atasi dengan secara holistik dan bersama-sama, bukan secara terkotak-kotak gitu. Jadi adanya konsep keadilan iklim ketika kita bicara tentang literasi iklim, membantu kita untuk menempatkan isu ini sebagai isu yang interconnected dengan perjuangan lain seperti perjuangan kesetaraan gender, perjuangan kesetaraan sosial, dan lain sebagainya gitu ya. Dan mungkin terakhir untuk menutup ya, sebenarnya usaha kita ini nggak berhenti di literasi doang. Setelah literasi atau beyond literasi, gimana kemudian kita membangun will atau keinginan untuk berubah, baik itu political will atau secara individu maupun secara kolektif. Literasi yang kita bangun harus mengakibatkan perubahan gitu kan, harus mengakibatkan aksi yang kita butuhkan untuk mengatasi isu ini. Jadi ada juga balance yang perlu dibangun antara literasi dan juga willingness to change dan willingness to address the crisis holistically. Oke. Gitu. Tadi ada satu poin yang menarik dari Mbak Belay menyebut kata inequity gitu ya, karena ya termasuk acara ini juga pun di Jakarta begitu ya oleh teman-teman mahasiswa ataupun pelajar yang ada di Jakarta yang bisa mengakses ini gitu. Tadi Mbak Bella juga mention a very good point terhadap bagaimana dengan masyarakat rentan yang lain yang sebenarnya nggak bisa mengakses literasi iklim ini. Nah, saya pengen tahu ke Prof Yunita nih, Prof, kayak karena Prof Yunita banyak bekerja dan berkecimpung dengan para petani begitu, Prof, yang dianggap juga sebagai kaum yang rentan terhadap terkena dampak dari krisis iklim. Jadi sebenarnya bagaimana sih Prof yang akan terjadi begitu atau yang sedang terjadi saat ini di kalangan petani dalam mereka mengakses informasi dalam proses penyesuaian terkait adaptasi dan mitigasi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan krisis iklim di kaum kalangan petani dan sebetulnya masalah apa sih Prof yang bisa diidentifikasi? Oke, terima kasih Mbak Tika untuk pertanyaannya yang tidak mudah ya dijawab. Selamat siang semuanya. Saya boleh manggil apa adik-adik ya? Saya sudah rambut putih. Baik, jadi saya beberapa hari yang lalu menerima kiriman WA ya. Saya tergabung dalam WA group dengan petani yang saya dampingi untuk belajar tanggap pada perubahan iklim. Saya menerima foto lahan kering, meletak-meletak, tapi ada tanaman padi. Dan tanaman padinya kerdil, ya. Jadi sudah kekeringan, lalu ada lagi pesan yang masuk ke saya. Ibu, ini sudah 21 hari kering, tidak ada air, tidak ada hujan. Dan lahannya tak ada hujan. Ya, saya minggu yang lalu baru pulang dari Indramayu. Sejak awal bulan Juli sampai akhir bulan Juli tidak ada satupun hari basah. Nah, ada lagi foto yang lain. Gambar cabai. Bayangkan, cabai tidak ada hujan dan di pot atau di tanaman situ kering, lalu jagung kering. Ini kondisi musim kemarau yang netral ya. Kalau ilmuwan bilang ENSO kondisi netral, bukan El Nino. Nah tahun lalu itu El Nino. Bayangkan tahun lalu El Nino. 3 tahun yang sebelumnya, tahun 20, 21, 22, kita mengalami pandemi, mereka mengalami La Niña. Hujan berturut-turut musim kemarau basah. Mereka yang tidak paham setelah tanam padi, lalu tanam semangka ya,
Kita senang sekali makan semangka, apalagi menjelang bulan Ramadan gitu. Hancur, karena tidak tahu bahwa akan terjadi laninya. Nah, ini saya ingin menyampaikan ketidaktahuan petani. Sama dengan kita ya, petani tidak tahu apakah kita tahu apa yang terjadi di atmosfer. Apa yang terjadi di suhu permukaan Samudra Pasifik ya, kita antara Samudra Pasifik, Samudra India, Laut Cina Selatan. Apa yang terjadi? Suhu permukaan samudranya naik atau turun? Lalu berapa banyak volume gas rumah kaca yang kita buang ke udara? Apakah petani tahu? Mereka yang hanya tahu dari panca indera, ya, mereka itu sekali kan, pengamat yang jitu ya. Oh, tanah saya berpasir, tidak bisa tanam padi. Oh, saya harus tanam ini, mereka tahu. Tapi apa yang terjadi di atmosfer? Apa yang terjadi di permukaan Samudra Pasifik atau Indian Ocean? Apa yang terjadi di dunia sana yang mengemisi gas rumah kaca bukan? Dan bahkan mereka juga tidak tahu bahwa kalau mereka membakar jerami ataupun jerami yang belum kering, dibasahi, dibajak, itu mengeluarkan emisi gas metan. Mereka tahu tidak? Pertanyaannya lalu, kalau mereka menghadapi krisis, bisa gagal semai, bukan hanya gagal tanam, bukan hanya gagal panen ya, gagal semai bisa, gagal tanam bisa, gagal panen bisa, mungkin semai bisa, masuklah tikus karena habis hujan 3 tahun berturut-turut, kering, tikusnya melangsek. Nah, ini mereka hanya mengalami dampaknya tanpa tahu apa sih yang terjadi di dunia. Ini sudah berubah. Siapa yang memberitahu mereka? Who? Lalu saya tanya, bagaimana dengan PPL? Kapan PPL datang, Bu? Enggak ada. Siapa yang memberitahukan tadi ada krisis ya? Ini global connectivity kan? Jadi saya katakan apa yang Bapak Ibu alami itu juga terjadi di dunia. Dunia, bahkan waktu saya di Lombok Timur. Oh, dunia itu, loh Bu, kok Ibu gambarnya bulat? Dunia kan datar. Loh, saya kaget. Oh iya, bayangkan bahwa dunia bulat itu saja tidak tahu. Siapa yang memberitahu mereka? Ini pertanyaannya, kita bicara muluk-muluk ya tadi, atau kita udah bicara macam-macam mengenai dampak iklim apa tadi itu yang emisi gas sekian dan sebagainya tadi ya, dari pagi sampai siang ini. So, siapa yang menerjemahkan? Sekarang begini, kalau kita tidak tahu, Anda punya niat ya, saya ingin sukses ya, saya ingin dapat untung, saya nambang, saya misalnya membabat hutan, pokoknya saya ganti dengan tanaman. Apakah akibatnya menyebabkan longsor banjir itu? Siapa yang mengembalikan ke mereka? Enggak ada kan? Unintended consequences, mereka tahu enggak bahwa kalau saya melakukan itu saya mengemisi gas metan? Enggak tahu. Siapa yang mengatakan kalian mengemisi gas metan? Enggak ada pula gitu ya. Dan ini saya anggap krisis. Sehingga kalau tadi krisis lingkungan, memang lingkungannya terdampak. Tapi krisis sosial, budaya, itu adalah faktor yang paling utama. Terima kasih. Makasih Bu Yunita, karena menarik juga untuk melihat sebetulnya tadi ya, malapetaka krisis iklim bagi kita semua. Jadi kayak definisi kita semuanya tuh benar-benar tidak ada eksklusif siapa yang terkena atau siapa yang paling ini. Cuma kayak kita semua pasti akan terdampak. Mungkin saya mau jump in juga langsung ke Prof Budi nih Prof, karena banyak juga penelitian dan hasil karya Prof Budi terkait climate change and health, Prof, dan kesehatan. Sebenarnya boleh nggak Prof kayak dibagi gitu ya ke rekan-rekan di sini terkait penelitian apa yang mungkin Prof menarik yang merasa bahwa oh ini kayaknya ada something wrong di masalah ini dan belum banyak orang yang bisa mengadres isu ini termasuk pemerintah mungkin. Monggo Prof. Terima kasih Mbak Tika. Selamat sore semuanya. Kayak masih siang deh Prof. Jam 2 ya. Di sini gelap.
Saya senang karena saya lihat ini masih muda-muda ya, mudah-mudahan sebagian besar. Karena ada juga yang hampir sama dengan saya ya. Masih muda kok Pak Budi. Alhamdulillah. Karena apa? Mudah-mudahan semuanya masih bisa melihat apa yang terjadi di tahun 2085. Ada apa ini? Ini udah bukan 2045 lagi ya Prof, udah 2085. 2085 karena apa? Profesor Frank Venner ya dari ANU itu ahli sel, terus kemudian ahli ekosistem, ahli evolusi planet. Itu pada tahun 1985 itu memperkirakan atau kata-katanya itu sangat-sangat menjadikan debat para ilmuwan. Ada yang mengatakan dia adalah ilmuwan pesimis, ada yang mengatakan kata-katanya harus kita perhatikan. Apa yang Oke, satu lagi, Profesor Frank Venner ini adalah manusia yang bisa menghilangkan satu penyakit di bumi, yaitu cacar. Ya. Beliau yang menemukan vaksin cacar. Ya, tahun 1963 dan kemudian disuntikkan ke seluruh dunia. Cacar itu adalah pandemi yang puluhan tahun. Kalau kemarin kita COVID itu hanya 2-3 tahun ya. Cacar itu puluhan tahun dan kemudian bisa hilang. Nah, beliau mengatakan begini, kita tidak bisa terlepas lagi dari pemanasan global dan perubahan iklim. Satu. Yang kedua, kita menuju ke kepunahan. Kita akan punah. Di tahun 2085 itu hanya separuh, sekitar kurang dari separuh penduduk bumi ini yang akan survive, akan hidup di lingkungan yang sudah rusak karena perubahan iklim. Ya, kurang dari separuh. Kalau kemudian saya tanya tadi, Bu, mudah-mudahan kita bisa melihat, nggak tahu ini bagian yang mana nanti teman-teman. Bagian yang bisa melihat atau bagian yang sudah berangkat. Mohon maaf. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa betul tadi pilihannya sangat mengkhawatirkan. Karena ini manusia setengah dewa yang mengatakan itu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan itu sudah terlambat. Padahal itu tahun 1985. Nah, kemudian kalau kita membaca hasil ahli-ahli lingkungan yang disuarakan pada COP tahun 2021 di Glasgow, itu mereka sepakat mengatakan bahwa kerusakan lingkungan sudah terjadi dan akan mulai masif, ya, kerusakan lingkungan akan mulai masif tahun 2050. Nah, kan deket-deket nih, gitu kan. Nah, terus satu lagi WHO itu sudah memperkirakan, sudah melakukan estimasi tahun 2019 ya, jadi masih relatif baru, bahwa kematian, total kematian ya itu trennya dari 1900 sampai 2000, dari 2000 sampai 2100 nanti itu naik terus, naik. Tapi proporsinya kita bisa lihat, penyakit-penyakit, kematian karena penyakit-penyakit itu menurun. Jadi dari besar gini menurun sampai 2100 ya. Tapi kematian akibat perubahan iklim itu proporsinya naik. Nah, sehingga kalau kita lihat totalnya naik terus gitu. Nah, ini jelas keterkaitan sama lingkungan dan kekhawatiran kita semua ya. Nah, manusia itu adalah kita semua ya, kita mudah-mudahan kita semua manusia itu yang paling terdampak ya, apapun yang terjadi, kerusakan iklim dan sebagainya, terus kemudian kerusakan lingkungan ya, ada pertanian tadi udah disebut, kemudian ada kerusakan habitat, terjadinya polusi udara dan sebagainya. Paling akhir itu menimpanya ke kita semua. Banyak penyakit-penyakit ya, penyakit saluran pernafasan, penyakit ditularkan oleh vektor ya, demam berdarah, malaria dan sebagainya. Malnutrisi ya, malnutrisi yang kemudian stunting
Itu semua karena keragaman intake yang terganggu karena tadi Prof. Yunita, iya, Prof. Yunita menyampaikan. Nah, kalau di Indonesia kan kita sebenarnya penyakit-penyakit terkait perubahan iklim itu paling tidak ada 4 besar. Demam berdarah, malaria, penyakit gangguan saluran nafas ya, kayak ispa, pneumonia, bahkan TB paru. Terus kemudian satu lagi adalah diare. Kita ambil contoh demam berdarah aja ya. Nah, demam berdarah tiga-tiganya aja ya, nanti kemudian ke sesi berikutnya. Keempatnya. Jadi semua trennya itu naik. Ya, trennya naik terus. Demam berdarah naik terus. Malaria naik terus. Penyakit-penyakit saluran nafas naik terus ya. Nah, semuanya terbukti dari hasil-hasil riset yang dilakukan di seluruh dunia maupun kita juga terlibat dalam penelitian tersebut. Itu semua merupakan efek dari iklim, perubahan-perubahan iklim dan sebagainya. Nah, jadi kita akan lihat nanti kenapa kok pada naik terus padahal pemerintah itu effortnya udah seperti apa gitu ya. Kalau tadi demam berdarah itu jumantik, jentik, angka bebas jentik dan sebagainya dikeroyok rame-rame tiap Jumat semua harus kerja bakti mencari jentik ya. Tapi kenapa kok kasusnya naik terus? Nah itu nanti jadi di pertanyaan yang kedua kita akan jawab. Terima kasih. Ya, menarik sih dari Prof. Budi tadi sampaikan sebagian besar isu kesehatan kan lebih terkait dealing dengan adaptasi ya Prof. ya. Gimana caranya manusia bisa bertahan sampai 2085 begitu. Ditambah lagi dengan tadi program Jumantik karena saya juga backgroundnya dokter Prof. Jadi kayak melakukan banyak kegiatan Jumantik di puskesmas begitu ya. Effortnya sudah sekian besar. Malaria kita punya target eliminasi 2030, tapi what's next gitu kalau ternyata inisiasi baik itu terhambat oleh climate crisis gitu. Nah tadi menyangkut 2085 menarik nih karena teman-teman di sini sebagian besar masih muda kan, masih 2085 tuh masih hidup lah begitu ya. Jadi amin begitu ya. Nah ini saya mau ke Mbak Jenny ini karena banyak rekan-rekan banyak rekan-rekan muda juga Mbak Jenny. Sebenarnya nggak tahu ya apa nih karena mungkin dari Greenpeace juga banyak program terkait krisis iklim di kawasan pesisir begitu ya. Mungkin bisa sedikit dijabarkan masalah di sana bagaimana dan sebenarnya kayak mau sedikit menyentuh nih Mbak ke masalah sekali untuk mengkampen ya ke para pemuda di sini kayak apa yang akan terjadi kalau pemuda nggak terlibat sejak sekarang. What's your answer? Oke, thank you. Hai teman-teman, aku Jenny Sirait. Aku mungkin mengenalkan diri dulu kali ya. Aku Jenny Sirait teman-teman, aku campaigner dari Greenpeace Indonesia. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya lebih ke pesisir ya, tapi aku mungkin kalau diizinkan Dr. Tika mungkin lebih ke melihat dampak krisis iklim secara meluas. Jadi kita semua bisa lihat gitu ya. Tadi Prof. Yunita bisa cerita dari sudut pandang teman-teman tani, terus juga Belai juga cerita dari banyak isu begitu ya, lalu kemudian Prof. Budi juga cerita dari sudut pandang kesehatan. Nah mungkin aku cerita dari sudut pandang yang ada di tapak gitu ya, yang setiap hari kami hadapi begitu. Aku mau mengawalinya dengan situasi di kota. Aku nggak tahu apakah teman-teman di sini mayoritas bertempat tinggal dan beraktivitas di Jabodetabek atau tidak gitu ya. Tapi aku mau bilang bahwa kalau kita ngomongin permasalahan dan dampak krisis iklim di kota itu kayak mata rantai setan sebenarnya gitu ya. Kota itu jadi hulu dan hilir dari krisis iklim itu sendiri. Aku kasih satu contoh misalnya, terakhir-terakhir kita ngerasain suhu yang sangat panas, bisa sampai 35-36 derajat gitu ya di kota, dan kemudian kita mengeluh luar biasa, gila panas banget hari ini coy gitu kan ya. Terus kita masuk ke dalam ruangan AC, ke dalam ruangan kita nyalain AC gitu. Itu satu-satunya cara kita untuk biar nggak migrain gitu ya, atau sakit kepala karena suhu yang terlalu panas
gitu. Suhu panas, kita masuk ke dalam ruangan, nyalain AC. AC-nya pakai listrik. Listriknya pakai batu bara, gitu ya. Atau pakai industri destruktif lainnya gitu ya. Yang pada akhirnya mau nggak mau demi konsumsi listrik AC kita yang sangat besar, maka tambang batu bara akan makin banyak, gitu. Alamnya semakin rusak. Dari situ kita bisa lihat bahwa kita sebagai warga kota ternyata jadi sumber dari pencemar itu sendiri ketika kita menghadapi dampak dari krisis iklim. Atau misalnya contoh lainnya, kalau teman-teman bertempat tinggal di Jabodetabek, misalnya kota-kota di Jabodetabek itu kerap kali menjadi juara 1 kota terpolutif gitu ya di dunia. Ketika polusi udara lagi tinggi-tingginya, biasanya teman-teman yang bekerja atau ke sekolah atau ke kampus akan memilih untuk ya udah deh, gue bawa mobil aja dari rumah, gitu. Kenapa? Karena kalau gue jalan naik transportasi publik, gue akan menghirup udara polusi, sesak nafas dan gak nyaman. Akhirnya dari rumah kita bawa mobil sampai ke kampus, sampai ke kantor, gitu ya. Terus keluar dari di dalam mobil kita nggak ngirup polusi, begitu keluar dari mobil tercekat gitu ya karena polusi udaranya parah banget gitu. Tapi kemudian kalau kita pikir-pikir lagi gitu ya, ketika kita ngeluh soal polusi udara, kita gunakan kendaraan pribadi kita untuk berangkat ke lokasi-lokasi kerja atau sekolah kita jadi pencemar juga gitu, pelaku pencemar juga. Kendaraan pribadi kita itu melepaskan emisi yang pada akhirnya menjadi sumber polutan juga. Di Jakarta, teman-teman, hasil riset menunjukkan ada 2 sumber polutan paling besar terhadap polusi udara. Yang pertama kendaraan pribadi gitu ya, dan yang kedua adalah industri gitu. Industri PLTU yang ada di sekitaran Jakarta itu banyak banget gitu ya. Itu jadi sumber pencemar juga. Kalau tadi kita lihat contohnya di kota, kita bisa bilang bahwa oh ya udah kalau panas gue masuk aja ke dalam ruangan AC dan kemudian kita beradaptasi dengan cuaca yang sangat panas itu. Atau misalnya kalau polusi ya udah aku naik kendaraan pribadi aja dan kita beradaptasi dengan situasi itu. Kita yang ada di kelompok menengah ke atas bisa ngomong kayak begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di kelompok menengah ke bawah gitu. Teman-teman, let's say nanti sekalian nyambung ke pesisir, teman-teman nelayan di kampung Kerang Hijau Muara Angke yang saat ini bertaruh sedemikian besar terhadap ruang hidup mereka nggak bisa kalau kepanasan nyalain AC, teman-teman. Boro-boro nyalain AC, beli kipas aja mungkin mereka lebih mikir gimana caranya supaya besok saya dan anak saya dan keluarga saya bisa makan, gitu. Boro-boro katakanlah mereka menggunakan kendaraan pribadi, naik kendaraan umum aja kalau nggak gratis, mereka mungkin nggak akan naik kendaraan umum. Kenapa? Daripada naik kendaraan umum, saya mending jalan kaki atau saya pakai angkutan komunal warga. Ada angkutan komunal warga di daerah Muara Angke namanya Manusia Gembel, teman-teman. Nah, teman-teman kayak mungkin kalau main-main ke Muara Angke akan lihat tuh, ada Tosa gitu ya, itu angkutan komunal warga yang bayarnya cuma 500 perak, teman-teman. Gitu. Jadi, apakah mereka akan tetap terpapar polusi dengan naik Tosa? Ya pasti, tapi mereka nggak punya pilihan, gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwa di kota, selain kota jadi hulu dan hilir dari krisis iklim itu sendiri, ada ketidakadilan iklim yang tadi dibahas sama Mbak Belay gitu ya. Ada ketidakadilan iklim yang ditanggung oleh kelompok menengah ke atas dan yang ditanggung oleh kelompok menengah ke bawah, gitu. Mbak Jenny, let me cut you here ya. Maksudnya ntar kita bisa lebih diskusi lebih lanjut gitu. Boleh. Ini waktu juga berjalan begitu, jadi saya juga mohon kepada pembicara untuk make it short gitu. Saya mau langsung nyambung ke soal ketidakadilan krisis iklim gitu. Di panel ini sebenarnya menarik untuk proporsinya begitu ya, ada akademisi, ada praktisi, ada campaigner gitu. Tapi kita di sini missing government gitu ya, maksudnya peranan pemerintah di sini dalam membantu untuk meregulasi ini gitu. Jadi mungkin saya mau ke Prof Yunita dan Prof Budi, mungkin nanti bisa saling jump in, cuma make it short Prof. Sebenarnya karena banyak bekerja juga dengan pemerintah, jadi sebenarnya loophole apa sih gitu yang terjadi antara program, kayak tadi Prof Yunita sampaikan petani, lalu kaum pesisir juga, sebenarnya program pemerintah tuh sudah banyak mungkin dilakukan terhadap mereka, tapi sebenarnya
apa yang salah gitu, apa yang missing di sini dari isu ini yang sampai akhirnya membuat masyarakat yang rentan semakin rentan terkena krisis iklim? Ya, terima kasih, ini ujian ya, ujian yang berat. Saya lemparkan lagi ke adik-adik semuanya. Jadi coba adik-adik pikirkan, selama ini apa yang adik-adik rasakan? Ada kebijakan pemerintah yang secara serius betul-betul sampai pada pemikiran dan pengetahuan adik-adik sekalian bahwa saya sebaiknya melakukan ini dan saya sebaiknya tidak melakukan ini. Kalau melakukan ini saya akan menimbulkan dampak ya, konsekuensi polusi dan sebagainya. Nah, saya sudah sejak tahun 1990 mendampingi petani, ikut dalam kehidupan petani. Kapan ada kebijakan yang mengajak mereka itu untuk bisa tanggap pada perubahan iklim, boro-boro perubahan iklim ya. Jadi apa yang direkomendasikan oleh pemerintah itu adalah masih berdasarkan pada paradigma revolusi hijau, yaitu peningkatan produksi supaya tidak impor beras. Bagaimana kita meningkatkan produksi, terus produktivitas. Lalu akhirnya saya baru kemarin mendapatkan posting 40.000 hektar, maaf ya, hutan, kawasan hutan di Merauke dibabat habis untuk tanaman pangan. Bukannya tidak oke, tetapi sejauh mana sekarang pemerintah kita bisa menerjemahkan apa yang terjadi di dunia dengan krisis iklim ini untuk mengubah paradigma pembangunan pertanian yang macam-macam, pembangunan yang lain-lain. Saya katakan pembangunan pertanian. Bagaimana mengombinasikan produktivitas yang tinggi dengan responsif farming, pertanian yang tanggap pada perubahan iklim. Kalau El Nino petani itu harus apa? Kalau La Nina petani sebaiknya bagaimana? Ini diwujudkan dalam policy yang bagaimana? Ini cerita sedikit saja. Saya pernah bertemu dengan kepala dinas satu kabupaten karena akan memperkenalkan juga kegiatan edukasi ini. Lalu, Pak, nanti akhir tahun akan terjadi El Nino. Apa itu El Nino? Akan terjadi kekeringan, kemungkinan hari kering jauh lebih banyak daripada hari basah. Jangan beritahu petani saya. Loh, kenapa Pak? Nanti kalau petaninya tidak tahu, kan mereka nggak bisa respons ya. Enggak, nanti target saya menghasilkan padi tidak tercapai. Nah ini kontradiksi ya, kontradiktif antara tidak impor, harus swasembada, dengan merusak, maaf kalau saya kata merusak, mengubah ya landscape kita. Atau tidak mendidik petani untuk respons. Karena mereka tidak tahu bagaimana mengoperasionalkan itu kebijakan untuk mendampingi petani. Ada missing link di sini, ada gap karena PPL-nya sendiri penyuluhnya, ya maaf mungkin senior dari PPL juga, paham tidak mereka bahwa kalau menghadapi kondisi iklim seperti ini, saya sebaiknya memfasilitasi petani dengan rekomendasi seperti apa. Enggak ada itu, karena ketidakmampuan mereka juga untuk menerjemahkan. Pertanyaan saya, lalu edukasi mengenai iklim ini bagaimana? Bukan hanya untuk petani ya, bukan hanya untuk kita yang belajar di kelas ya, untuk semua lapisan masyarakat, untuk pengusaha supaya bagaimana mereka di samping juga menambang juga kelapa sawit, tapi juga melestarikan lingkungan dan sebagainya. Jadi gapnya di situ Mbak. Terima kasih. Pak Budi, saya mau langsung nanya nih Pak. Dari tadi yang Prof Yunita sampaikan, ada masalah juga nih di internal government gitu. Bagaimana sebenarnya government tuh harus bisa lebih progresif dan lebih evidence based dalam menanggapi kasus krisis iklim. Nah yang Prof Budi lihat di sektor kesehatan, apa Prof? Apakah juga sama missing link yang seperti itu atau mungkin ada yang lain? Karena kalau kesehatan kan mungkin evidence based iya, tapi apakah evidence based berbasis iklim yang kita pertanyakan gitu. Malaria sudah jalan sampai 2030, tapi kayak masih aja ada malaria, masih ada peningkatan kasus DBD. Jadi missingnya tuh apakah di itu juga atau hal yang lain Prof?
Ya, mohon maaf untuk yang di government ya, tapi karena saya dari perguruan tinggi, saya tidak pernah takut. Kemarin mahasiswa kita rame-rame nggak takut juga gitu. Jadi kita yang ngajarin ya nggak boleh takut. Yuh. Kata kuncinya ya. Evidence based. Kata kuncinya adalah berani nggak government atau pemerintah melakukan introspeksi programnya dan kemudian melakukan revisi. Ya, situ kuncinya. Ini pertanyaan yang paling mendasar. Saya ambil contoh demam berdarah ya. Kita semua tahu kan, demam berdarah, pengendalian demam berdarah itu program pemerintah, program nasional, nguber-nguber jentik. Ya enggak? Nguber-nguber jentik gitu. Padahal dari sisi keilmuannya, dari sisi teorinya, terjadinya penularan itu cuma sederhana. Ada 3 komponen. 1, ada penderita demam berdarah yang tentunya dia akan membawa virus demam berdarah, ya kan? Terus kemudian ada nyamuk dewasa. Ya, yang gigit kita itu kan nyamuk dewasa kan, bukan bayi nyamuk gitu kan, bukan jentik. Tapi nyamuk dewasa. Yang kemudian ketika dia menggigit itu, dia seumur hidupnya akan membawa virusnya. Baru kemudian 3 atau 5 hari kemudian waktunya dia makan lagi, dia akan nyari orang yang bawa darah. Mudah-mudahan kalau orang bawa darah, semuanya pada bawa darah, itu kemudian dia akan sedot di sana dan bisa memindahkan virusnya. Sudah 3 itu aja. Jentiknya di mana? Jentiknya di mana perannya? Nggak ada ya sebenarnya Prof. Betul. Jentik nggak ada perannya, tapi jentiknya yang diuber-uber sampai Jumat juga semua Jumat kalau macam dikumpulin pakai seragam nguber-nguber jentik ya. Betul, jentik itu akan mengurangi populasi nyamuk dewasa. Tapi ketika sudah ada penderita, maka nyamuk dewasanya yang harus diuber-uber. Nah, fogging dan sebagainya itu adalah caranya, termasuk juga yang di rumah pakai repellent dan sebagainya itu adalah caranya. Namun itu tidak disosialisasi dengan kencang. Satu lagi, TBC. Ya, TBC itu naik terus kasusnya. Apa yang dilakukan program pemerintah? Pengobatan penderita, ya, bagi mereka yang menderita, terus kemudian pencarian penderita, pengobatan, ya, setelah ketemu, terus kemudian dicariin teman minum obat yang mengingatkan. Karena para TBC ini akan makan obat sekitar 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Padahal kalau kita lihat teori lagi, penularan TBC itu persis sama dengan COVID. Dari droplet. Ya. Droplet penderita kan ada di rumah seringkali ya. Atau mungkin jalan keluar. Dropletnya itu kan kemana-mana. Seperti COVID ya. Nah, dia diwajibkan untuk pakai masker enggak? Terus 6 bulan, 9 bulan apa dijamin meskipun dia minum obat itu dia tidak tetap membawa bakterinya dan kemudian ditelurkan ke yang lain. Kemarin 2 bulan yang lalu kan muncul tuh. Ternyata kasus TB melonjak 3 kali lipat pada anak-anak. Kasus TB-nya naik. Logika gampang ya. Lah kalau bapaknya, ibunya sakit TB di rumah, diobati 6 bulan sampai 9 bulan, anaknya kena. Nah, kenapa kok program seperti COVID, pakai masker bagi yang sakit, kemudian tidak menyentuh segala sesuatu, ada cuci tangan dan sebagainya. Nah, di sini artinya apa? Program pemerintah itu berani nggak dievaluasi? Berani nggak mereka melakukan introspeksi dan kemudian merevisinya? Ya. Padahal udah jelas setiap tahun tuh trennya meningkat terus dengan segala macam dana, upaya, program yang dilakukan selama ini. Nah, belum penyakit-penyakit lain. Padahal penyakit-penyakit ini akan bertambah parah ketika sekarang ini kita mengalami perubahan iklim. Nah, ini karena kita nggak ada orang government atau mungkin ada juga ya di kalangan rekan-rekan di sini. Cuma kayaknya tuh kesannya tuh narasinya tuh agak menakutkan, Prof.
bener nggak ya kayak bahas krisis iklim tuh kesannya sangat penuh dengan negativity, penuh dengan kayak pragmatisme gitu. Sebenarnya saya mau ke Mbak Bella sama Mbak Jenny nih sekarang. Dengan segala isu-isu yang udah kita bahas di sini, identifikasi masalah, banyak peran sektor pemerintah di sini, dan kita juga bukan pemerintah gitu ya. Kesannya kayak feeling hopeless gitu, kayak what should we do gitu ya. Jadi sebenarnya narasi apa sih yang perlu dibangun gitu, kayak supaya jangan sampai kita yang hadir di sini itu kayak terkesan kita bukan pemerintah, kita juga bukan bagian dari siapa-siapa, kita hanya mahasiswa, kita hanya dan kita hanya. Tapi seperti apa sih yang bisa kita address di sini yang bisa menimbulkan positivisme bagi rekan-rekan di sini bahwa ini yang bisa kita lakukan, masih ada harapan dan masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Mungkin dari Mbak Belai lebih ke situ, nanti Mbak Jenny bisa dari sisi kepemudaan yang tadi bisa diadres. Monggo silakan. Makasih Kak Tika. Ini sebenarnya relevan banget ya aku rasa, terutama buat generasi muda nih yang kayaknya tiap kali kita mendekati diskursus tentang krisis iklim tuh narasinya selalu doom and gloom, sudah terlambat, we're too late, kita nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya sangat negatif gitu ya, sangat pesimis dan sangat disempowering gitu. Karena menurut aku dominasi dari narasi doom and gloom ini menjadi sumber keputusasaan bagi kita anak muda yang at the same time sering dibilang kita yang bertanggung jawab untuk berubah dan beraksi gitu. Jadi ada paradoks sih sebenarnya, dan menurut aku doom and gloom atau negativitas ini sebenarnya penting dalam satu sisi ini menjadi sumber urgensi kita gitu ya, karena memang betul ada countdown clock, emang ada tipping point yang ketika sudah dilewati itu akan mengakibatkan dampak-dampak buruk yang sudah tidak bisa diputarbalikkan atau irreversible damage gitu ya. Jadi on one hand aku rasa doom and gloom naratif ini sebenarnya untuk merefleksikan urgensi dari realita on the ground tentang dampak-dampak krisis iklim yang memang sudah nyata gitu loh di depan kita. But at the same time ya kembali lagi sebenarnya nggak selalu narasi ini itu menguntungkan kita gitu kan, nggak selalu narasi ini menjadi sumber empowerment buat semua orang. Ada yang tiba-tiba jadi climate anxious, ada yang nanti malah jadi depresi gitu, dan ini dampak-dampak nyata dari narasi yang sangat mendominasi. Nah untuk melawan itu inilah pentingnya kita punya stories of hope gitu ya, narasi harapan di mana kita bisa misalnya dengan teman-teman media terutama ya yang aku rasa memainkan peran besar itu juga menyoroti cerita-cerita solutif on the ground misalnya yang sudah dilakukan dari panelis hari ini, atau suara-suara masyarakat yang memang masih penuh dengan harapan dan penuh dengan semangat gitu ya untuk melakukan aksi kolektif gitu. Dan aku rasa mengkritik juga kenapa sih narasi doom and gloom ini bisa sangat mendominasi gitu. Aku rasa salah satu kekurangannya adalah bahwa adanya misalnya countdown clock gitu ya, kita cuma punya waktu 7 tahun lagi misalnya seperti itu, tidak menguntungkan kita karena itu bisa memfasilitasi delay gitu kan. Ada yang bilang kita lebih banyak ngadepin taktik delay daripada taktik deny untuk perspektif iklim gitu ya. Nah ketika ada countdown clock ini aku rasa salah satu risikonya adalah kita jadi merasa masih punya waktu untuk beraksi nanti gitu. Oh masih 7 tahun lagi nanti aja deh gitu aksinya. Padahal kan kenyataannya semua countdown clock ini kan mewajibkan kita untuk melakukan pergerakan sekarang gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang bisa kita kritisi apalagi dengan adanya narasi of hope ini. Kemudian satu lagi yang perlu kita kritik adalah sebenarnya narasi ini itu datang dari siapa dan menguntungkan siapa gitu. Ketika narasi seperti ini memfasilitasi taktik delay, yang untung itu siapa? Misalnya industri batu bara gitu kan, atau orang-orang pemegang kepentingan yang tidak mau aksinya dilakukan saat ini juga gitu. Jadi mungkin sebagai pemuda terutama ya kita perlu lebih kritis gitu tentang narasi yang ada di seputar diskursus krisis iklim. Siapa yang mendorong narasi seperti ini? Siapa yang diuntungkan dengan narasi seperti ini? Dan untuk membalance doom and gloom itu perlu ada hope gitu. Aku rasa
gerakan kita sebagai anak muda terutama ya, itu harus di fuel oleh harapan gitu. Dan baru tadi pagi aku melihat teman aku Alexia, dia juga seorang climate justice activist ya, dia menyoroti bahwa harapan atau tindakan untuk berharap ini juga sebuah disiplin yang perlu dilatih setiap hari, yang perlu dilatih dalam setiap aksi yang kita lakukan gitu ya, ketika kita berbicara dengan orang, ketika kita membaca, ketika kita berinteraksi dan lain sebagainya. Jadi mungkin panggilan juga buat teman-teman, terutama teman-teman muda, jangan sampai kita menyerah karena banyaknya narasi doom and gloom ini. Percayalah bahwa kita masih punya waktu gitu untuk beraksi, dan juga gimana caranya kita amplify cerita-cerita yang memang membawa harapan gitu. Jadi nggak cuma selalu negatif, tapi ada juga positifnya, ada juga kebahagiaannya, ada juga harapannya ketika kita bergabung dalam aksi kolektif untuk mengatasi krisis iklim ini. Iya, mungkin ke Mbak Jenny tadi, sekalian mau menyambung ke yang Mbak Bella. Apakah ada narasi harapan untuk para kaum marginal terkait krisis iklim? How do you think? Oke, thank you. Semoga waktunya cukup ya. Yang pertama mungkin catatan pentingnya teman-teman bahwa aku mau merespon dulu apakah perlu narasi harapan itu jadi satu hal yang penting, betul. Tapi kadang-kadang menurutku nggak apa-apa loh ada narasi kemarahan juga di dalamnya, itu nggak bisa diinvalidasi menurutku. Jadi nggak tepat juga kalau kemudian kita menginvalidasi karena kita mau berangkat dengan narasi harapan, kita menginvalidasi masalahnya. Itu jadi nggak tepat menurutku. Di tengah situasi itu juga, kenapa penting bagi kita juga untuk menangkap gitu ya narasi urgensinya. Yang pertama, secara sederhana, krisis iklim itu sendiri, kata krisis dipakai oleh para ahli untuk menekankan urgensi, gitu. Ada banyak macam istilah, banyak macam term, tapi kemudian kata krisis dipakai untuk menerapkan urgensi supaya semua orang panik, gampangnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam prinsip keadilan iklim, teman-teman, ada 3 hal yang setidak-tidaknya harus menjadi prinsip dasar. 1, keadilan rekognisi. Keadilan rekognisi ini fungsinya apa gitu ya? Supaya kita bisa mengenali masalahnya apa, kenapa ada masalahnya gitu ya, kenapa permasalahannya muncul gitu, lalu kemudian dampaknya apa. Yang mana kalau kita mau merekognisi kondisi iklim, mau nggak mau narasi yang dibawa pasti narasi negatif gitu. Dan nggak bisa kita masuk ke prinsip lainnya kalau rekognisinya kita nggak clear gitu. Pengenalan akan narasi negatifnya kita nggak clear. Jadi balik lagi menurutku nggak perlu diinvalidasi gitu. Masalahnya ada dan akui saja ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada keadilan distributif. Tadi kita ngomongin soal kelompok marginal gitu ya. Teman-teman di kelompok marginal itu kalau teman-teman lihat tadi contoh yang kusampaikan begitu ya. Kelompok menengah ke atas itu punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap krisis iklim karena dia pakai tadi peralatan-peralatan listrik lah, kendaraan pribadi, begitu yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok minoritas, kelompok menengah ke bawah atau teman-teman di kelompok minoritas rentan, gitu ya, teman-teman disabilitas misalnya atau teman-teman di kelompok keragaman gender dan seksualitas gitu. Itu pasti kita clear enough mereka berkontribusi lebih sedikit begitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di kelompok menengah ke atas. Tapi mereka yang kemudian menanggung risiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang menengah ke atas ini. Kenapa? Mereka bukan nggak mau beradaptasi, mereka nggak mampu beradaptasi gitu. Itu situasinya. Nah dari situ sebenarnya penting untuk kita juga mengenali analisis kelas tadi itu terhadap tanggung jawab iklim. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah dampaknya terhadap kelompok marginal seperti apa? Tadi sebenarnya di awal aku udah jelasin gitu. Ada situasi-situasi yang menurutku kalau kita mau analisa dengan benar soal keadilan iklim, kita harus analisa dari analisis kelas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada keadilan prosedural. Ini yang tadi dibicarakan oleh Prof. Budi dan Prof. Yunita. Kita ngomongin bagaimana pemerintah kita menentukan kebijakan yang harusnya ada meaningful participation di dalamnya gitu. Pertanyaannya, pernah nggak sih pemerintah kemudian menerapkan meaningful participation itu dalam pembuatan kebijakan terkait dengan krisis iklim? Aku mau tanya nih, ada berapa orang di sini gitu.
Pernah nggak ditanyain sama pemerintahnya, oke ini ada krisis iklim ya guys, sekarang kita buat kebijakannya begini, kita mau bikin kebijakannya. Coba dong aku mau tanya satu-satu pendapatnya seperti apa, pernah nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah dilibatkan dalam proses itu. Tiba-tiba kebijakannya ada, terus oke, ini ya kami informasikan kebijakannya ini. Itu bukan partisipasi, itu sosialisasi bos, gitu. Ya, jadi harus diketahui bahwa ada perbedaan di situ, gitu. Dan kita nggak pernah benar-benar dilibatkan, gitu, untuk menentukan regulasi itu. Nah tadi pertanyaannya, terus kalau kita udah tahu dampak negatifnya, kita udah tahu permasalahannya apa, tetap ada narasi of hope tadi itu nggak? Ada, tetap. Pemerintah nggak mau buka ruang buat kita untuk kita bisa berpartisipasi dalam regulasi. Aku nggak ngomongin cuma soal peraturan ya teman-teman, tapi bagaimana implementasinya, bagaimana itu diterapkan, bagaimana pengawasannya, kita bicara soal itu juga, gitu. Pemerintah katakan secara kasar nggak mau melibatkan kita dalam pengambilan kebijakan. Kenapa? Karena kalau kita dilibatkan, maka nanti pengusaha-pengusaha tambang dan PLTU itu tidak diuntungkan, gitu. Ya kita sama-sama tahu lah ya, bahkan demokrasi di Indonesia hari ini juga sedang dalam kondisi yang sangat genting begitu ya. Jadi kita nggak bisa berharap banyak pemerintah melibatkan kita. Maka penting bagi kita bikin ruang kita sendiri, gitu. Aku percaya, Dr. Tika, teman-teman muda itu punya energi dan inovasi yang luar biasa besar. Teman-teman Gen Z, Zillennial, Millennial itu punya energi yang luar biasa besar, inovasi yang luar biasa besar. Kenapa? Karena akses informasi dan kemampuan untuk melakukan aksi dari informasi tersebut itu jadi sangat besar, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau pemerintah nggak kasih ruang, kita bikin ruang kita sendiri, gitu. Sosial media, internet, narasi-narasi berita itu jadi narasi kita untuk bisa menyebarkan informasi tadi yang disampaikan Mbak Belay begitu, cerita-cerita harapan dari tapak, cerita-cerita perjuangan yang bisa kita lakukan atau bahkan mengorganisir begitu ya gerakan untuk kemudian tadi beradaptasi dan bermitigasi gitu ya terkait dengan permasalahan krisis iklim yang terjadi hari ini gitu. Itu menurutku jadi catatan yang penting dan sayang banget kalau anak-anak muda melepaskan itu, kesempatan dan ruang itu sebenarnya. Udahlah pemerintahnya nggak kasih ruang, kitanya juga nggak mau memaksimalkan ruang. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita menghadapi, aduh panas banget tiap hari, polusi tiap hari, tapi kita nggak doing something, ya nggak usah ngeluh gitu. Segampang itu sih sebenarnya mungkin ya narasi sederhananya. Thank you. I think that's a very good point, karena dari diskusi ini sebenarnya membuka pemahaman kita bahwa pemikiran silo-silo itu udah mulai harus ditinggalkan ya sebetulnya. Bagaimana cara mengubah paradigma ini menjadi lebih progresif dengan cara berkolaborasi dengan pihak atau orang lain yang berbeda background dengan kita. Dengan itulah kita menciptakan ruang ini begitu ya, karena kayak selama ini, krisis iklim hanya untuk orang-orang konservasi, orang-orang lingkungan. Tapi bagaimana dengan orang-orang kayak Prof Yunita di bidang sosial, Prof Budi dan saya di bidang kesehatan. Jadi membuka ruang-ruang diskursus terkait informasi ini supaya menyeluruh, tidak hanya di kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa mengakses ini begitu. Oke. Saya sudah di warning panitia dari tadi. Saya akan buka 2 pertanyaan dulu. Silahkan jika ada pertanyaan, aduh semangat sekali di belakang ya. Boleh dibantu panitia, satu ada mas yang baju kuning di sebelah kanan saya dan ada sebelah kiri boleh yang mas yang semangat ya. Ya, satu di sana, satu di kiri. Nanti yang ketiga semoga bisa ada pertanyaan, saya buka untuk yang perempuan ya. Langsung nanti dari pertanyaan yang mas baju kuning ke mas yang sana ya, nanti biar bisa kita langsung address dijawab. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Yuda, volunteer yang volunteer terhadap komunitas-komunitas lingkungan, khususnya sering di Greenpeace, tapi sekarang berkecimpung di Trasiro Jakarta. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit sebelum masuk ke pertanyaan, menurut saya manusia merupakan aktor utama terhadap perusak lingkungan. Manusia pula yang akan menikmati dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri, tapi kita juga sebagai manusia sebagai aktor yang utama juga yang bisa melakukan perubahan itu sendiri. Itu yang saya pahami.
Terus dari keempat pembicara tadi, garis merah yang saya tarik, benang merahnya adalah dari pemerintah. Dapatkah pemerintah berkolaborasi dengan kita-kita nih, komunitas lingkungan atau kita-kita yang sadar akan lingkungan? Kesalahannya adalah kepentingan lingkungan itu tidak bisa dan tidak pernah sejalan dengan kepentingan ekonomi itu. Jadi pemerintah yang membuka peluang untuk merusak lingkungan itu sendiri. Di Papua tadi dipaparkan 40.000 hektar hutan lindung dibuka untuk lahan pertanian, yang dimana sawit ya merupakan. Mas, maaf boleh langsung ke pertanyaannya? Iya. Sorry, maksudnya narasi anger saya terlalu besar terhadap ini, maka saya bahkan gemetar untuk menyampaikan ini. Pertanyaan saya adalah sejauh mana sih aktor-aktor di bidang pendidikan bisa meneriakkan terhadap pemerintah? Mungkin pertanyaannya kepada Ibu Prof sama Bapak juga. Oke. Sejauh mana sih aktor-aktor dari pemerintah bisa meneriakkan dan berkolaborasi kepada pemerintah untuk bisa menciptakan peraturan-peraturan yang lebih kuat terhadap peraturan-peraturan itu sendiri, supaya kedepannya nggak ada lagi peraturan yang bisa mengurangi namanya ini lingkungan iklim ini, menjadi pengawasan, penerapan dan melakukan namanya punishment terhadap pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Itu ya. Terima kasih. Dengan Mas siapa tadi? Yuda. Mas Yuda. Terima kasih Mas Yuda. Lanjut pertanyaan yang kedua. Satu dulu ya. Langsung ke pertanyaannya aja ya Mas. Ya, oke, terima kasih. Kenalan dulu aja ya. Iya, kenalan dulu dong. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam dari FPCI Sabter Unsut. Untuk pertanyaan sebenarnya langsung aja. Kita kan selama ini kalau bahas soal iklim dan semacamnya ini terlalu fokus ke orang-orang yang mungkin kaum intelektual atau kaum pelajar lah bahasanya. Kita tuh jarang-jarang memperhatikan tentang orang-orang di desa atau mungkin masyarakat yang di area kabupaten di mana mereka tuh nggak terlalu kenal. Kira-kira dari Bapak dan Ibu narasumber yang terhormat ini ada nggak strategi khusus atau mungkin nasihat biar orang-orang desa dan kabupaten yang menurut pengalaman saya lebih konservatif terhadap iklim ini, terutama soal biaya juga yang biasa mereka pikirkan untuk beralih ke lingkungan bersih. Karena sepengalaman saya dulu pernah tinggal di desa juga, kampung saya, dan banyak dari mereka tuh benar-benar nggak sustainable sama sekali. Contohnya kayak memakai alat-alat yang memakai motor kemana-mana karena memang kurangnya transportasi umum dan semacamnya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Saya gampang lupa nama. Adam. Iya baik. Kita ke Mas Yuda dulu pertanyaan. Mungkin dari Prof Budi dulu, Prof. Bagaimana tadi cara dari peran akademisi untuk membantu semua program pemerintah berjalan dengan evidence base? Usaha apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu didorong dari sisi regulasi untuk diskursus iklim ini untuk semua bidang? Prof, silakan. Mungkin saya singkat saja ya, saya sedang ongoing membantu Kemenko Marves dalam mengurangi polusi udara. Jadi ceritanya gini, sudah disebut tadi bahwa polusi udara itu sekitar 55-60% itu adalah kontribusinya transportasi. Nah, transportasi sendiri lebih kepada kualitas bahan bakar. Ya, kualitas bahan bakar yang 85% masih dimanfaatkan oleh kita semua itu adalah di bawah standar kualitasnya, 85%. Saya sebut aja Pertalite. Dulunya ada premium Pertalite itu 90 oktannya ya. Padahal minimum standar yang berlaku di seluruh dunia adalah 92 oktannya. Kita masih menggunakan 90. Bahkan yang mobil-mobil bagus pun ini juga udah disubsidi, mobil bagus pun juga banyak yang antri di sana. Itu adalah sumber polusi udara yang tadi menjadikan sekitar 55%
polusi ya dari emisi kendaraan bermotor. Nah, yang kita lakukan ini adalah artinya Marves, karena Pak Luhut menterinya itu kan diminta untuk menangani polusi udara ya oleh Presiden, dan kemudian Marves membentuk tim-tim, kita multidisiplin ya. Tidak bisa tidak menangani ini adalah multidisiplin. Nah, kita kebagian di kesehatannya. Kita tunjukkan di sana bahwa dari kalau skenarionya ya nanti Euro 4 itu 95. Jadi kita ngelompat langsung, kualitas bahan bakar kita nanti akan menerapkan standar Euro 4 ya, 95 oktan itu 10% tahun 2024. 33% tahun 2025. 66% tahun 2026. 100% tahun 2028. Tidak ada lagi nanti pertalite dan sebagainya. Ya. Ini untuk menjadikan kualitas udara bersih. Terus kemudian kita juga menghitung berapa jumlah kasus ISPA, berapa jumlah kasus pneumonia, berapa jumlah kasus asma yang akan turun dengan menurunnya kualitas, dengan berkurangnya polusi udara karena perbaikan kualitas bahan bakar. Sampai kemudian tahun 2008 seperti apa. Dari situ jumlah kasus tadi yang menurun, kita hitung biaya pengobatannya seperti apa. Biaya pengobatan akan turun atau enggak. Sebagai informasi saja bahwa kita sudah temukan baru saja kemarin kita hitung-hitungan sampai tahun 2023. Jadi tahun 2023 sendiri di Jabodetabek plus Bandung dan Surabaya itu kita temukan klaim BPJS ya untuk 12 penyakit terkait polusi udara ini 216 triliun tahun 2023. Wow. Nah, ini yang kemudian disimulasi membantu pemerintah untuk mensupport bahwa benar kalau mau melakukan perbaikan kualitas udara dengan salah satu caranya adalah tembak dulu penyebab terbanyak emisinya dari transportasi, dari kualitas bahan bakarnya, perbaiki dulu, itu nanti akan mengurangi sekitar 55-60% polusi di udara. Nah, ini bentuk kerjasamanya. Jadi sebenarnya sudah ada diskursus mengenai kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi begitu ya. Saya mau izin langsung jump in dulu. Saya langsung ke Mbak Bella dulu deh untuk pertanyaan kedua karena udah di warning-warning. Ini sebenarnya kalau talk show nih kayaknya 3 jam untuk ke panitia ya kayaknya ya, biar semua pertanyaan tertampung begitu. Tapi nanti dulu ya, nanti kita bisa balik lagi ke Mbak Bella yang mungkin banyak bekerja juga dengan komunitas adat gitu ya untuk menjawab pertanyaan Mas Adam. Di mana komunitas adat juga menjadi kaum yang terpinggirkan dan termarginalkan begitu ya. Bagaimana menanggapi pertanyaan dari Mas Adam dan tadi faktor biaya dan segala macam untuk merubah, dan apakah ada harapan yang bisa kita contoh dari komunitas adat dalam memproses ini untuk lebih sustainable begitu. Terima kasih. Makasih Kak Tika, makasih juga Kak Adam. Pertanyaannya aku coba agak cepet ya. Tadi ya terkait sebenarnya ini menjadi pertanyaan tentang aksesibilitas solusi iklim gitu ya. Nah mungkin yang pertama itu dari pengalamanku juga bekerja dengan komunitas adat di Kalimantan Barat, sebenarnya tetap aja capacity building itu menjadi salah satu yang fundamental lah ya ketika kita ingin mengatasi isu seperti krisis iklim atau misalnya polusi lingkungan dari sampah dan lain sebagainya, tetap harus ada sosialisasi dan capacity building untuk memahami isu tersebut. Karena meskipun misalnya mengalami dampaknya, mungkin dari penyebabnya tadi yang Prof. Nita bilang mungkin masih kurang paham atau konsep dari hulu ke hilirnya masih kurang paham. Jadi perlu ada capacity building. Tapi sekali lagi capacity building terutama dengan masyarakat itu nggak bisa one off gitu ya, hanya buat tick box exercise sekali sosialisasi otomatis masalahnya selesai, itu nggak bisa kayak gitu. Pendekatan juga harus partisipatif, cara kita menyampaikan
sosialisasinya juga dengan cara yang lebih localized gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang perlu dipegang ketika melakukan capacity building tersebut. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini juga menjadi isu keadilan ya dalam mengakses solusi-solusi yang sebenarnya masih tetap berbasis individu tapi juga berkontribusi lah secara garis besar tentang alternatif yang lebih sustainable, seringkali lebih mahal gitu ya, lebih tidak terjangkau gitu. Nah, aku rasa mungkin karena tadi bicara tentang pemerintah, regulasi bisa menjadi salah satu aspek penting gitu untuk membuat sustainable alternatives lebih aksesibel buat semua, baik secara ekonomi atau secara infrastruktur. Misalnya ya, kita mau bawa botol minum nih kemana-mana tapi nggak ada galon untuk ngisi air gitu kan. Mungkin sekarang di KRL gitu udah lumayan banyak, tapi infrastrukturnya juga perlu dibangun agar cara hidup yang sedikit lebih ramah lingkungan itu lebih aksesibel gitu buat semua. Kemudian yang terakhir yang mungkin bisa aku highlight dari segi adat juga ada namanya teknologi tradisi gitu ya, di mana sebenarnya ada penerapan praktik-praktik sustainable yang nggak harus mewah dan nggak harus inaccessible, nggak harus mahal. Ambil saja contoh plastik gitu. Dulu sebelum plastik ada itu kan kita tetap survive ya gitu. Kita bisa kembali lagi ke waktu di mana misalnya kita beli secara bulk gitu ya, atau eceran ya sebutnya, kita bawa kontainer sendiri untuk beli sabun dan lain sebagainya, atau kita bisa kembali ke waktu di mana sayur-sayur itu di supermarket nggak individually wrap dalam plastik dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya mengambil dari kearifan lokal gitu ya, bisa dibilang dari cara kita hidup sebelum adanya isu-isu polutif seperti plastik ini. Nah, gimana kita bisa ngangkat nih teknologi tradisional seperti ini jadi alternatif yang lebih sustainable juga nggak harus menjadi hal yang inaccessible secara finance terutama ya, dan secara infrastruktur bagi orang-orang terutama mungkin aku rasa kelas menengah ke bawah gitu ya. Oke, panitia saya izin 1 menit lagi. Sedikit mungkin dari Prof. Nita sama Mbak Jenny ya. Mohon maaf saya tidak membuka lagi pertanyaan karena sudah di warning oleh panitia untuk sesi acara berikutnya. Jadi mungkin jika masih berkenan para pembicara untuk stay di sini sekian menit untuk mungkin ada penanya yang bisa datang langsung ke depan setelah sesi acara. Silakan dari Prof. Nita ya, sama Mbak Jenny sedikit terima aja. Terima kasih Pak Yuda sama Adam ya. Jadi tadi saya menyambung dari Prof. Budi, ada 2 cara ya. Satu, sebagai peneliti, sebagai akademisi kita tetap terus konsisten melakukan penelitian. Kemudian bagaimana hasil penelitian itu bisa dijadikan naskah akademik ya. Jadi sekarang dengan seminar, dengan webinar, dengan diskusi publik, dengan dibantu oleh medsos, itu diterjemahkan hasil penelitian sebagai suatu naskah akademik. Ini yang saya lakukan dengan teman-teman di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Cara yang kedua, sebagai pendamping petani gitu ya. Jadi from bottom up, jadi scaling up. Saya membuktikan bahwa dengan saya membantu petani mengedukasi mereka, sekalian menjawab pertanyaannya Adam ya, itu bahwa mereka ternyata mampu dengan pengayaan pengetahuan mereka dengan apa itu iklim, apa itu cuaca, apa itu perubahan-perubahan yang mereka alami dan bagaimana mereka sebaiknya merespons dengan edukasi ya. Tidak bisa dengan dengan 1 hari training atau satu semester. Saya komitmen edukasi berkelanjutan, edukasi ya. Dan itu kalau ada hasilnya dari petani bahwa merespons El Nino mereka bisa survive, yang lainnya gagal, merespons La Nina mereka bisa survive, yang lain gagal, itu di scaling up. Bagaimana petani sendiri bahkan ngomong di depan pemerintah, di depan kita undang PPL dan sebagainya. Jadi bisa dua mekanisme ya. Ya, yang terakhir Saudara Adam, jadi menyambung tadi Belai, itu adalah kita lakukan edukasi ya. Jadi bagaimana pengayaan pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah, apa itu iklim, apa itu narasi yang tadi abstrak sekali, bagaimana itu dibahasakan, tidak hanya bahasa verbal yang mereka tahu ya. Bayangkan bagaimana apa itu mitigasi, apa itu adaptasi, apa itu El Nino, La Nina, itu binatang apa begitu ya. Tetapi melalui praktik, kita ajak mereka learning by doing, mengukur curah hujan, apa dampaknya. Kalau El Nino tidak ada hujan sekian lama, apa dampaknya. Kalau La Nina hujan terus, apa dampaknya. Mereka belajar
sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, sebaiknya menghindari gagal panen atau mengurangi risiko gagal panen. Kalau nanti ada informasi dari pemerintah BMKG akan El Nino, oh sebaiknya saya lakukan ini. Ya, baik. begitu ya. Thank you, Prof. Nika. Ya, terima kasih. Kak Jenny, 30 Edukasi detik. ya. Oke, mungkin melengkapi BLI, kalau abis ini teman-teman merasa kayaknya belum informasinya, silakan demo panitia gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman tadi tantangannya adalah bagaimana bahasa itu bisa sampai di kabupaten, di wilayah-wilayah rural, dan bahkan kelompok-kelompok minoritas di kelompok miskin kota begitu ya. Yang pertama menurutku ini teknis banget, tapi jangan gunakan bahasa krisis iklim. Gitu. Kenapa? Krisis iklim tuh bahasa yang jauh banget di atas sana yang mereka nggak bisa jangkau, belum bisa jangkau. Jadi jangan gunakan itu. Tapi gunakan apa yang paling relate sama mereka. Misalnya ngomong soal sama nelayan, ngomongnya pakai bahasa banjirop, jangan bilang peningkatan permukaan air, alah apa itu gitu. Tapi kita ngomongnya banjirop gitu misalnya. Itu pakai bahasa-bahasa yang relatable sama mereka. Dan pakai juga bahasa-bahasa yang relatable juga ke publik untuk mengangkat permasalahan mereka di tapak. Tadi ada sedikit lagi, semoga masih ada 15 detik, permasalahan soal budget gitu ya. Kalau kita mau lebih ramah iklim, lebih mahal biasanya. Teman-teman lihat peluang. Masyarakat Indonesia itu mayoritas sangat filantropis, sesusah apapun kehidupan ini. Gitu. Maka yang perlu dilakukan selain tadi kita ngomongin jangan pakai bahasa-bahasa yang tinggi, tapi untuk menyediakan awal, angkat masalahnya ke publik, setelah itu jadi masalah publik, ayo kita gotong royong, cuma warga yang bisa bantu warga hari ini toh, gitu. Ayo kita gotong royong sama-sama lengkapi apa yang bisa dibutuhkan. Satu contoh, 10 detik ya panitia, satu contoh misalnya. Aku ngos-ngosan banget nih sekarang, kayak lagi lari gue. Oke, misalnya kita ngomong petani kita harus pakai solar panel untuk bisa katakanlah melakukan Prof Yunita lebih tahu gitu ya prosesnya gitu. Sedangkan solar panel mahal banget gitu. Tapi petani kita gagal panen, gagal semai, angkat gagal panen dan semainya itu ke publik supaya publik tahu kalau petani gagal panen, gagal semai, gue nggak bisa makan nasi bos, gitu. Karena gue nggak mau gue nggak bisa makan nasi, maka kemudian gue harus bantu petani kita yang gagal panen, gagal semai ini untuk pakai energi solar panel misalnya, gue support itu supaya sampai 10, 20, 30 tahun ke depan gue masih bisa makan nasi. Gitu. Jadi tadi pakai bahasa-bahasa yang paling relatable sama semua orang, relatable sama impacted communities-nya, tapi juga relatable sama publik. Gitu. Itu jadi hal yang penting. Gitu. Semoga menolong. 45 detik. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk keempat pembicara di depan sekali lagi. Jadi untuk menggaris besar diskusi kita hari ini, mungkin di sini teman-teman semoga bisa mendapat sesuatu begitu, bahwa satu, krisis iklim menerpa siapapun tanpa melihat latar belakang. Inequity menjadi masalah penting di sini, bahwa kaum marginal dan kaum rentan menjadi penerima utama dari krisis iklim yang kita lakukan saat ini. Dan pentingnya literasi iklim, bagaimana untuk membumikan bahasa ini menjadi bahasa yang lebih mudah dimengerti, menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh audiens kita di luar sana, di luar Jakarta dan di luar Jabodetabek begitu. Dan bagaimana menciptakan ruang-ruang kolaborasi yang awalnya menjadi tantangan menjadi potensi untuk berkolaborasi. Jadi terima kasih, saya Tika undur diri dalam diskusi hari ini. Semoga kira-kira teman-teman di sini bisa tahu apa yang harus dilakukan setelah ini dan harapannya bisa menjadi lebih positif terhadap apa yang harus dilakukan terhadap krisis iklim. Tepuk tangan buat para pembicara di sini sekali lagi. Oke, baik. Mungkin dari panitia ada penyerahan souvenir ya terhadap ya. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara atas diskusi yang luar biasa. Sekarang saya mengundang para pembicara untuk berdiri di depan. Dan saya persilakan kepada tim panitia yang lain untuk menyerahkan kaos. Dan kepada tim dokumentasi untuk bersiap-siap. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada tim dokumentasi bisa siap-siap. Baik, bajunya bisa dibuka dan ditunjukkan bagian yang bergambar. Ya, tim dokumentasi sudah siap?
Udah? Oke. Baik, saya bantu pandu. Agak merapat katanya. Ya. Baik, dengan hitungan dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada para pembicara. Ya, makasih Bu. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada para panelis. Kepada para panelis dan timnya saya persilakan boleh meninggalkan. Untuk yang tadi mungkin masih ada pertanyaan, mungkin kalau masih ada yang mau ke depan untuk bertanya, semoga masih terbuka ya. Mungkin bisa kita bantu ke langsung di keluar bagian ya. luar. Iya, untuk di luar lobby. Terima kasih. Makasih banyak.